ingin berakhir pekan santai, tapi semua rencananya jadi hancur oleh kardus adiknya. Untuk beberapa alasan, Molly menyatakan bahwa dialah Ratu Kardus dari Kerajaan Kardus. Dan menurut Caroline, adiknya harus segera membereskannya. Dia akan melakukan pembunuhan ratu memakai kardus. Oh, jangan buat Molly marah. Kekuatan sudah naik ke kepala, tapi kakaknya tidak takut padanya. Oh ya, lihat yang bisa dia katakan pada pedang kardus ini. Untuk setiap pedang ada perisai. Mereka membuat rumah berantakan. Kita perlu mengatur napas dan tenang. Mereka harus berurusan dengan akibat dari pertengkaran itu. Saatnya untuk mulai membangun rumahnya, tapi sebagai kompetisi, hanya urusan kakak beradik. Molly sudah selesai mengerjakan dinding. Sekarang saatnya untuk furnitur. Lebih seru bekerja saat kau sekaligus bermain sebagai koboi. Mereka banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Mereka perlu sofa yang sempurna. Dan sudah siap. Ayah tidak akan tahu bedanya. Tampak bagus, tapi jangan tumpahkan apapun. Sekarang kita bisa perang bantal. Bulu kardus lebih enak dari bulu biasa. Tapi apakah Molly siap untuk melawannya? Senjata ini menakutkan meskipun terbuat dari karton. Caroline sibuk membuat dia mengangkut banyak kardus. Jadi jelas dia merencanakan sesuatu. Ternyata adiknya membuat lemari pakaian besar dari kardus sendirian. Caroline tidak bisa membuka lemari itu. Tentu saja pintu belum dipotong. Sekarang lakukan. Kakaknya malu dengan sampah yang tergeletak di lemari. Ini bukan tempat sampah, ini lemari. Dia sudah salah. Molly memperbaiki masalah dalam sekejap. Jika menyetrika kertas ini, Caroline sadar itu bukan sampah, tapi gaun mewah. Setiap rumah harus punya karya seni. Kedua gadis itu membuat salinan mahakarya dunia. Caroline yakin adiknya salah menggantung lukisan itu. Beri komentar versi mana yang kalian suka. Putri atau lelaki tua? Molly mendapat ide gila untuk membuat tablet karton. Caroline menganggap itu sangat konyol, tidak akan berhasil. Tapi Molly terlalu bersemangat untuk mau menyerah. Molly mendapatkan yang dia mau. Dia mencoba mengisi daya. Apa? Tidak mungkin. Coba periksa kameranya. Gambarnya keluar sempurna. Jika saja Caroline tidak membuat wajah bebek. Dan ya, fotonya hitam putih. Ini karton, benar kan? Molly juga membuat telepon. Dia langsung mengobrol dengan teman-temannya. Dia bercerita melalui telepon. Caroline sebenarnya menganggap adiknya gila. Dia bertekad membuktikan itu kardus dan tidak mungkin melakukan panggilan. Begitu menelpon 911, dia ditangkap oleh petugas polisi. Iya, dia didenda karena buat laporan palsu. Hanya uang tunai kardus yang diterima. Molly belum selesai menceritakan itu ke teman-temannya. Caroline selalu saja merasa mengantuk. Dia sangat membutuhkan kopi, tapi di mana dia bisa dapat? Hanya jika kau buat mesin kopi. Saat punya karton dan gunting itu cepat. Sekarang bisa dapat teh dan juga kopi. Sementara itu, Molly menggambar poster motivasi lain. Menurutnya ide kakaknya sangat konyol. Dia hanya belum mencicipi cappuccino ini. Itu akan membuatnya berubah pikiran. Menurut Molly, kopi buruk untuknya. Itu menjijikkan. Menuangkan di sofa adalah ide yang lebih sia-sia. Tidak apa-apa, Caroline membuat deterjen kardus untuk sofa kardus sebelumnya. Tapi nodanya hanya bertambah besar. Sebagai upaya terakhir, kau bisa memasang tambalan. Caroline harus tetap berhati-hati di rumah kardus. Dia tidak sengaja memecahkan jam pasir kardus. Tidak apa-apa, kau bisa perbaiki dengan membuat jam dinding biasa. Tidak mengganggu siapapun dan tidak akan mudah rusak. Ini jauh lebih baik. Caroline bangga pada dirinya. Molly tidak setuju. Menurutnya jam baru itu cepat. Tidak cocok dengan jam tangannya. Tidak ada jarumnya sama sekali. Molly bisa perbaiki dengan spidol karton. Spidol karton tidak bisa menggambar, tapi seharusnya tidak ada situasi tanpa harapan. Spidolnya saja untuk menunjukkan waktu. Makan malam sebentar lagi, saatnya untuk mulai memasak. Molly punya semua peralatan dan bahan yang diperlukan. Frosting karton lebih enak daripada frosting biasa. Baunya mulai memenuhi rumah ini. Dia menambahkan keju.
Aku mulai lapar dan aku sudah ngiler. Molly bermimpi membuka restoran sendiri di masa depan. Tapi itu hanya lamunan. Ini ada api. Dapur membutuhkannya untuk mengawasi kompor. Hanya karena karton tidak berarti tidak terbakar. Apa? Kebakaran kardus? Untungnya Caroline ada di dekatnya dengan alat pemadam api. Apinya langsung padam, tapi sayangnya makan malam jadi hancur. Waktu makan malam sudah usai. Saatnya mencuci piring. Ternyata piring kardus juga perlu perawatan bagus. Caroline akan mencucinya sampai mengkilap. Oh, Molly sangat kikuk. Piringnya jadi pecah. Jangan sampai tergores. Caroline pura-pura tidak memecahkan jam pasir ini. Dia akan membersihkannya. Tapi adiknya harus lebih hati-hati. Mereka ingin membeli beberapa karton lagi. Tapi sayangnya mereka sudah kehabisan. Hanya ada sepotong kecil dan mereka tidak bisa membuat apapun. Caroline menemukan solusi. Jumlah karton tergantung jumlah suka pada video ini. Teman-teman tolong beri suka ya. Ini berhasil. Terima kasih semuanya. Mereka terkejut melihat semua kardus ini. Bantal kardus ini benar-benar nyaman. Karena makan malam rusak, ayo pesan antar. Oh, ini antarannya. Pizza favoritku. Jangan lupa beri tip. Mereka membayar kurir dengan uang tunai kardus. Dan sudah jelas si tukang antar tidak senang dengan hal itu. Mungkin beberapa angka nol membuatnya lebih kooperatif. Berhasil. Bagus. Saatnya menyantap makan malam yang lezat. Tapi itu pizza kardus. Begitupun uang yang dibayarkan. Tidak ada waktu untuk kesal. Molly membuat salinan pizza untuk kakaknya. Ternyata tidak sulit. Tapi dia tidak tahu kenapa mereka pesan pertama. Sekarang masing-masing punya. Semua berjalan dengan baik. Kedua gadis membuat kerajinan, tapi ada tikus masuk ke rumah. Mereka takut pada tikus itu. Tikus juga punya rasa takut pada kucing. Saatnya mendapatkan peliharaan untuk invasi. Hei kucing, ayo pergi. Wow, akan terjadi pertengkaran. Memelihara kucing ide yang bagus, tidak berjalan sesuai rencana. Tikus itu tidak malu, dia tahu seni bela diri. Kedua gadis memperjuangkan hak untuk berbaring di sofa kardus. Tidak tahu betapa nyamannya itu, Caroline tidak serakah. Tentu dia meninggalkan sedikit ruang untuk adiknya. Dia bisa tidur sambil duduk. Tentu saja lebih nyaman kalau berbaring. Molly tidak puas dengan sepotong kecil saja. Dia akan membuat tempat sendiri. Putri kardus harus duduk di singgasana kardus. Ternyata keren juga. Bahkan Caroline melihat itu dan menjadi iri. Menurutnya dia pantas dapat itu. Adiknya hanya seorang pelayan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Molly mengambil sofa, dia lebih suka berbaring daripada duduk. Rumah kardus ini semakin panas. Mereka memakai kipas kardus untuk mendinginkan diri. Ini tidak tertahankan. Molly menemukan cara untuk memecahkan masalah. Ayo buat agar berputar sendiri seperti pasang pada kipas besar. Itu tidak sulit, tinggal gambar saja lalu dipotong. Aku bisa. Ruangan jadi lebih sejuk, mungkin terlalu banyak. Mereka nyaris tertiup angin. Jika bukan karena bidikan Molly, siapa yang tahu akhirnya? Oh, ternyata selama ini mereka punya remote. Iya, situasi ini menjadi lebih bodoh karena ternyata mereka punya AC selama ini. Oh, memang benar. Ada yang salah dengan Molly. Dia minta adiknya untuk pindah. Pasti semacam lelucon. Molly mau menangkap lalat. Dia tidak bisa usir. Dia seperti ninja dengan pemukul lalat. Bagus sekali. Tapi menurut Caroline ini konyol. Molly mengejar lalat selama 1 jam. Lalat itu terlalu pintar. Semprotan serangga ini akan mematikan si serangga. Ya, siapa bosnya? Hah? Caroline menjadi bingung. Molly sudah menari 1,5 jam tanpa musik. Itu earphone-nya. Beyoncé ini tidak begitu heboh. Tapi makhluk malang itu terjerat di tarian. Musik membunuhnya nanti. Untungnya Caroline selalu bawa gunting besar dan tajam. Molly tidak senang dengan kenyataan kalau dia tidak punya earphone lagi. Kakaknya menawarkan AirPods-nya. Tapi Molly tidak percaya dengan Apple. Tentu saja percaya versi Pro-nya. Molly juga suka memasak, tapi tidak pintar. Tidak ada yang mengakuinya. Dia suka membuat semua senang dengan makanannya. Caroline senang dapat kejutan ini. Dia tidak akan memakannya. Biar Molly coba itu dulu. Rasanya seperti karton. Enak. Caroline berusaha untuk tidak menyinggung perasaan adiknya. Tapi si juru masak mulai curiga padanya. Sepertinya skandal akan terjadi.
Caroline mandi kardus, dan sekarang pengering rambut kardus. Ini cukup kuat. Adiknya nyaris terbang karena tertiup. Caroline hanya memikirkan dirinya. Jangan setelan maksimal. Di mana kita mencari Molly sekarang? Dekorasi Molly benar-benar bagus, tapi harus diturunkan dengan penghisap tentunya. Karet penghisap yang bagus, Caroline menyesal dengan yang terjadi. Rumah kardus adalah ide yang sangat bagus. Pekerjaan mereka bagus, punya semua yang diperlukan. Jika suatu hari jadi tunawisma, mereka betah di dalam kotak kardus ini. Caroline gambar apa di dinding? Itu akan jadi pintu ke ruang rahasia. Rupanya petualangan kita belum berakhir. Justru baru dimulai. Ada apa di balik pintu? Ayo cari tahu bersama. Apakah ini penuh dengan gajah atau apa? Molly adalah insinyur yang hebat. Dia selalu memperhatikan pelajaran fisika. Kita dapat menggunakan semua kertas warna ini untuk menghiasi dinding. Bam! Bersih-bersih itu menenangkan, tapi tidak dengan ledakannya. Caroline belajar cara bereaksi dengan situasi ekstrim di perkemahan musim panas. Apa? Itu hanya Molly yang sedang meletuskan balon. Caroline harus menghentikannya dan menyelamatkan sebanyak mungkin si bayi balon. Dia perlu untuk pestanya. Molly merasakan ledakan yang menenangkan. Pasti ada hubungannya dengan kelahirannya di tanggal 4 Juli. Jadi dia menyukainya. Wow. Semua pesta harus ada permainan. Caroline ingin bermain dengan adiknya. Ada 3 objek berbeda di dalam kotak-kotak ini. Molly hanya perlu memilih satu. Ini lebih sulit dari yang terlihat. Maukah kalian membantunya? Caroline membawa meja yang usang. Ini terlihat sangat kasar. Getaran tropis berarti banyak sekali daun. Lagi. Molly terbawa dengan suasana. Dia bahkan menggunakan album foto kakaknya. Caroline adalah dekorasi yang terbaik. Itu strategi yang sangat menarik. Bagaimana kalau nongkrong sampai kau matang? Molly ingin menebus kesalahan dengan membuatkan undangan yang keren. Mereka harus lebih baik dari Caroline. Kita bisa mengundang Molly, teman sekelasnya, dan sepupu Betty. Tunggu dulu, pesta dengan aturan? Tidak ada aturan, kan? Oh, bagaimana kalau BBN datang juga? Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pesta musim panas harusnya di kolam renang. Seharusnya hari ini hujan. Laporan cuaca berbohong lagi. Kita hanya perlu membuat zona hangout. Apa yang menetes di kepala Molly? Lagi pula ramalannya benar. Cepat, lari sebelum kau basah kuyup. Para perencana pesta harus berpenampilan terbaik. Memilih baju itu lebih sulit dari kelihatannya. Mantel bulu? Ini tidak mungkin. Uang akan sempurna. Uang bisa digunakan untuk membeli baju. Ini lebih baik. Terima kasih makhluk berbulu. Molly membawa semua bantal ke loteng. Sekarang sangat nyaman di sini. Kain ini benar-benar lembut. Tidakkah membuatmu ingin tidur? Hei, Molly. Caroline tersandung di tumpukan sampah dan dia tidak tahu kalau adiknya sedang tidur di sebelah. Bermimpi tentang menghebohkan lantai dansa. Tempat tidur gantung ini sepertinya terlalu berat. Oh, itu sebabnya dia tertidur sangat lelap. Caroline adalah kakak yang khas, mempermainkan ketakutan Molly akan ketinggian. Kamar mandi lagi-lagi sekarang sedang dipakai. Caroline menyanyikan lagu-lagu hits Rihanna. Suatu hari nanti, dia akan menjadi seorang ratu pop. Tapi di mana Molly mandi kalau Caroline ada di kamar mandi? Dia tidak pernah belajar cara membersihkan busanya. Itu terlalu banyak busa. Terlalu banyak. Dan juga baunya seperti deterjen. Mungkinkah itu? Koktail gummy dengan payung sekarang sudah siap. Apakah Caroline menumbuhkan jari ekstra atau kita kehilangan gelas? Kemana perginya? Kurasa aku tahu siapa pelakunya.
Loteng ini sangat penuh dengan sampah. Seseorang harus mengeluarkan sampahnya. Molly terlalu senang dengan hal itu. Caroline perlu memberinya pelajaran. Mereka tidak akan pernah menemukannya. Jika Molly ada di sini, lalu siapa yang ada di tas? Molly berhasil keluar dan membawa sampah bersama dengannya. Sekarang dia harus membereskan semua ini. Gelasnya tampak sangat membosankan. Bagaimana dengan permainan? Di bawah gelas yang mana kaca tadi, Molly membuat pilihan dan memenangkan kesempatan untuk melukisi semua gelas. Selamat untukmu ya, dan juga semoga berhasil. Bagaimana kalau buat gelasnya seperti buah? Mungkin ada yang tidak sengaja memakannya. Apa? Bahkan piringnya? Tidak, hiasi saja sendiri. Selebaran pesta tersebar kemana-mana. Semoga ada cukup ruang untuk semua orang di loteng ini, terutama adalah Bobby. Molly sudah sangat lama jatuh cinta pada Bobby. Dia membuat hatinya meleleh. Dia harus datang. Molly akan membuatnya datang bagaimanapun caranya. Caroline punya cara untuk mendekati pria bengal. Tentu saja Bobby mau datang. Dia hanya malu. Dia akan menunggu pesta di dalam lokernya. Itu salah satu cara untuk melakukannya. Kami sudah menyortir cucian. Saatnya untuk menyetrika. Tapi di mana papan setrikanya? Siapa yang sudah mengambil papan setrikanya? Ya, tentu saja Molly. Apa yang dia lakukan? Sesuatu yang luar biasa. Berselancar dengan baju kusut. Molly harus memikirkan yang dia lakukan. Tidur di tempat tidur gantung sangat menyenangkan. Tapi jika punya adik, kau tidak boleh lengah. Dia mungkin akan mencoba membobol ponselmu. Tidak ada yang akan menghentikannya. Ini bukan percobaan pertama Molly. Caroline siap menghadapi situasi seperti ini. Hanya melakukan riasan yang tepat yang bisa memberi Molly akses. Molly tidak sabar bertemu Bobby di pesta itu. Dia ingin menguji kompatibilitasnya. Kelopak bunga akan berhasil. Dia tergila-gila padanya. Dan seluruh dunia tidaklah penting. Caroline membeli bunga ini untuk dekorasi, bukannya untuk main tebak-tebakan. Ini semakin kacau. Ayo temui para tamu kita. Semua siswa paling populer ada di sini, kecuali Bobby. Jadi di mana pestanya? Di atas loteng. Semua berjalan sesuai rencana sampai sekarang. Tapi Bobby tidak ada. Siap untuk kejutannya? Buka mata kalian. Semua orang menyukainya. Ayo berdansa sepanjang malam. Ini benar-benar menyenangkan. Tapi Molly tidak merasakan hal itu. Bobby tidak muncul. Caroline mempunyai hadiah untuk adiknya. Ternyata Bobby hanya tidak tahu di mana pintunya. Semoga Molly berhenti bersedih. Bobby datang untuk meminta maaf. Dan tidak ada yang menyuruhnya melakukan ini. Hanya hatinya sendiri. Dan sedikit lem. Molly sangat senang. Dan Bobby bahkan lebih bahagia. Mereka pasangan yang sempurna. Pestanya sudah usai. Tadi itu seru. Sekarang pergi dari sini sebelum orang tua kami kembali. Bobby juga harus pergi. Mereka berhasil melakukannya. Lebih sulit dari yang dikira. Itu menyenangkan. Tapi apalagi? Membangun ruang rahasia. Ide yang bagus. Caroline memang sangat kaya. Jadi mampu membeli semua bahan bangunan yang terbaik. Tapi memindahkannya tidak akan mudah. Dia harus meminta bantuan sepupunya. Molly tidak pernah punya banyak uang. Tapi dia baik hati dan suka menolong. Sepupunya selalu memanfaatkan Molly. Molly melakukan apapun untuknya. Caroline menyuruhnya banyak bekerja dan membayarnya dengan bahan bangunan. Molly kesulitan memindahkan bahan-bahan itu dan Caroline tidak mau membantunya sama sekali. Dia harus membuat kamarnya terlihat bagus. Molly sangat kecewa padanya. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka.
Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati. Molly terus mendapatkan ide-ide baru. Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline. Jika dia menjelajahi rumahnya, mungkin dia bisa temukan sesuatu yang keren. Dia bisa gunakan tali dan jepitan baju. Caroline tidak mengira itu akan berhasil. Itu salah besar. Lihat tampilan foto yang menakjubkan ini. Caroline tidak terkesan. Dia membeli proyektor untuk memamerkan fotonya. Ide Molly menua seperti susu. Caroline punya banyak uang sehingga dia membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya. Brankas dengan kode rumit akan sempurna. Tapi dia tidak ingat dengan kodenya. Sekarang uang Caroline aman bahkan dari dirinya sendiri. Biarkan itu menggantung di situ, brankas Molly hanya kotak tua. Di situ dia menyimpan harta terbesarnya, satu-satunya dolarnya, dan juga kode brankas Caroline. Caroline mengambil semua makanan. Yang tersisa untuk Molly hanyalah toples kosong. Jika Caroline makan semua ini, maka dia tidak akan muat di kamarnya. Tapi Caroline tidak peduli tentang itu. Dia hanya menikmati makan malamnya. Molly hanya punya satu kue. Tapi dia membutuhkan itu. Dia mengubah toples biasa menjadi lilin. Sekarang dia bisa makan kue keringnya yang menyedihkan. Caroline harus merias wajahnya. Jadi dia memesan cermin khusus untuk di kamarnya. Molly juga menginginkan hal seperti itu. Dan dia mempunyai ide. Saat Caroline sedang membedaki hidungnya, Molly mencuri nampannya.
Dengan lem dan dekorasi, maka nampan berubah menjadi cermin dingin. Itu membuat kamar Molly terlihat sangat imut. Tapi Molly tidak punya riasan apapun. Dia hanya perlu membuat ekspresi. Caroline punya semua jenis makanan dan minuman di kamarnya. Dan dia juga bahkan bersedia berbagi dengan Molly. Tapi hanya dengan sampah yang dia berikan. Hei, itu cukup bagus untuk Molly. Dia bisa pakai wadah keripik sebagai dispenser. Ini minuman yang baru, soda rasa jamur. Sekarang mereka berdua bisa minum soda. Pastikan beri suka dan berlangganan jika ingin melihat banyak video kami. Apa yang kalian masukkan ke ruang rahasia? Beritahu di komentar. Dan sampai jumpa lagi di Trum Trum Tree.